Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL TPL 607 akan melaporkan praktikum Kapital Selekta dengan judul Evaluasi dan Analisis Dinamika Tim dalam PPL terhadap keterkaitan teknologi kewarganegaraan, hukum, dan etika Part 2. Dan nama anggota Ryan Kasasepro dengan 434-201-052, Novel Adrik, Marcel Corazon, Disa Faira, dan Hifza Urwatul. Untuk parameter evaluasi pertama yaitu kebijakan pemerintah terkait teknologi dan rekayasa perangkat lunak. Untuk hasil analisis dari kelompok kami, tim kami memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal sertifikasi perangkat lunak, keamanan cyber, serta kewajiban perlindungan data pribadi yang sesuai dengan tercantum dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Kami berusaha memastikan aplikasi yang dikembangkan memiliki fitur privasi pengguna, persetujuan akses data, serta penyimpanan data yang sesuai dengan ketentuan. Langkah ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi buatan dalam negeri. Lalu untuk parameter yang kedua yaitu peran masyarakat dalam pengawasan dan advokasi kebijakan teknologi. Untuk hasil analisis dari kelompok kami melibatkan partisipasi pengguna melalui survei dan juga umpan balik langsung untuk mengidentifikasi kebutuhan serta kendala teknologi yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kami juga membuka ruang bagi pengguna untuk melaporkan isu atau saran sebagai bentuk akuntabilitas dan kolaborasi antara pengembang dan masyarakat pengguna dalam meningkatkan kualitas serta keberpihakan teknologi. Lalu untuk parameter yang ketiga, yaitu teknologi berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan, hasil analisis dari kelompok kami yaitu kami menerapkan prinsip desain yang ramah lingkungan dengan meminimalisasi beban proses pada server serta memperkecil ukuran aplikasi agar efisien secara energi. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan cloud yang hemat energi dan mendukung moda penggunaan kembali perangkat lama agar tidak mempercepat siklus pembuangan elektronik. Hal ini mencerminkan komitmen kami terhadap pengembangan teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga berkelanjutan secara ekologis. Lanjut parameter keempat, yaitu keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi. Hasil analisis dan implementasi di nilai-nilai evaluasi batik PBL-nya adalah dalam tim kami, prinsip keadilan sosial dalam akses dan distribusi teknologi diterapkan dengan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kami merancang antarmuka yang sederhana, mendukung akses melalui perangkat low-end, serta mempertimbangkan kebutuhan pengguna dari daerah dengan koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, fitur dalam aplikasi tidak hanya ditujukan untuk kelompok tertentu, melainkan dirancang agar semua pengguna, baik penyewa maupun pemilik barangnya, memiliki hak dan kemudahan yang setara dalam mengakses layanan. Langkah ini kami ambil sebagai bentuk implementasi nilai keadilan sosial agar teknologi tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki privilege digital. Parameter kelima yaitu ancaman siber dan perlindungan data pribadi. Tim kami menyadari bahwa keamanan siber dan perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat penting dalam era digital. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami melakukan analisis risiko terhadap potensi kebocoran data pengguna. Data pengguna seperti nama, email, dan data transaksi hanya disimpan secara terenkripsi dan hanya diakses jika diperlukan oleh sistem. Nomor Parameter keenam yaitu tanggung jawab pengembang dalam menciptakan sistem yang aman. Dalam tim kami, tanggung jawab yang pengembang terhadap keamanan sistem diwujudkan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, kami menyediakan fitur asuransi barang sebagai bentuk perlindungan, baik bagi pemilik maupun penyewa. Ini menunjukkan komitmen kami untuk menciptakan ekosistem yang aman dan saling percaya. Selain itu, kami terms and condition yang jelas dan transparan. Setiap pengguna wajib menyetujui aturan ini sebelum menggunakan layanan yang mencakup hak dan kewajiban serta kebijakan pengguna yang etis dan aman. Kami juga menyediakan fitur pelaporan langsung ke tim liaison, sehingga jika terjadi pelanggaran atau insiden yang merugikan, pengguna dapat menghubungi tim kami untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pengembang untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam penggunaan sistem. Dengan pendekatan ini, kami berupaya memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya fungsional, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Oke, lanjut di parameter ketujuh, konsep masyarakat madani dalam konteks teknologi. Kami mewujudkan konsep masyarakat madani dalam konteks teknologi melalui pengembangan aplikasi berbasis web yang mendukung kolaborasi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Seperti aplikasi penyewaan barang sehari-hari di Batam yang memfasilitasi kebutuhan praktis dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Tim kami menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai parameter evaluasi pada proyek PBL ini dengan menilai aspek kreativitas solusi, fungsi aplikasi, dampak sosial, serta kolaborasi tim dalam menerapkan prinsip usability, kebermanfaatan, dan inovasi teknologi. Di parameter ke-8, pengembangan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim kami
mengembangkan solusi teknologi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan aplikasi penyewaan barang ini dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk fitur responsif dan user friendly untuk pengguna dengan keterbatasan teknis. Kami juga menerapkan prinsip keberlanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan, misalnya melalui konsep sharing ekonomi yang mengurangi konsumsi berlebihan serta mendorong pemanfaatan barang secara optimal. Oke, selanjutnya parameter ke-9, pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Tim kami memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan aplikasi penyewaan barang yang memberi kesempatan bagi individu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Melalui konsep sharing ekonomi, masyarakat dapat menyewakan barang yang jarang digunakan dan membantu pengguna lain memperoleh akses barang tanpa perlu membeli. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur edukatif seperti panduan penggunaan dan informasi hak atau kewajiban pengguna, yang bertujuan meningkatkan literasi digital serta mendorong peran aktif masyarakat dalam ekosistem teknologi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga bagian dari perubahan sosial yang inklusif dan produktif. Selanjutnya, parameter ke-10, studi kasus startup yang mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan. Sebagai studi kasus, proyek ini mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam era digital seperti partisipasi aktif, transparansi, dan etika dalam penggunaan teknologi. Kami membangun sistem yang terbuka terhadap masukan dan laporan pengguna, memastikan setiap kebijakan layanan bersifat adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Startup ini mengedepankan prinsip gotong royong dan akses setara dalam layanan digital, serta membangun ruang yang aman dan nyaman untuk semua pengguna. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi lokal dapat menjadi sarana pembentukan masyarakat digital yang bertanggung jawab, sadar hukum, dan menjunjung tinggi nilai sosial. Lanjut parameter 11, kolaborasi dan diplomasi digital dalam era globalisasi. Dalam pengembangan sistem peminjaman barang sehari-hari, tim kami memanfaatkan kolaborasi digital menggunakan platform seperti GitHub, Jira, dan grup diskusi daring untuk mendukung kerja lintas waktu dan lokasi. Sistem ini dirancang agar terbuka terhadap integrasi dengan teknologi global seperti API pembayaran digital dan sistem penetapan lokasi. Hal ini mencerminkan semangat diplomasi digital yang mengedepankan kerjasama, pertukaran pengetahuan, dan inovasi global. Lanjut parameter 12, diplomasi digital dan peran Indonesia dalam dunia teknologi. Sistem peminjaman barang ini merupakan contoh kontribusi Indonesia dalam mengembangkan solusi teknologi berbasis nilai, gotong royong, dan efisiensi sumber daya dengan mengusung konsep pemanfaatan kembali barang dan akses bersama. Proyek ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang disingkat ke level digital. Kami percaya bahwa sistem ini bisa menjadi bagian dari diplomasi digital Indonesia dalam menunjukkan bahwa solusi teknologi lokal mampu bersaing dan menginspirasi dunia, khususnya dalam menciptakan teknologi inklusif dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, kami juga mendorong identitas digital Indonesia yang inovatif dan berakar pada nilai sosial budaya. Oke, melalui penerapan prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Demikian laporan praktikum ini kami susun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis dinamika tim dalam PBL yang mengkaji keterkaitan antara teknologi, kewarganegaraan, hukum, dan etika. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai pentingnya kolaborasi tim dalam menciptakan solusi teknologi yang inklusif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.